Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang chapter 9. Saya Nastiarini dengan NIM 2019-12-11-049. Saya Tika Yukuswandari dengan NIM 2019-12-11-003. Saya Wulandari dengan NIM 2019-121-1033. Proses proyeksi, laporan laba rugi yang diproyeksikan. Perkiraan penjualan adalah fungsi dari yang pertama ada tren sejarah, yang kedua tingkat kegiatan ekonomi makro yang diharapkan, yang ketiga lanskap kompetitif, dan yang keempat campuran toko baru versus lama atau inisiatif strategis. Laporan pendapatan perusahaan target. Di sini ada jurnalnya. In million, sales-nya pada tahun 2005 $46.839, 2004 $42.025, 2003 $37.410. Cost of goods sold-nya pada tahun 2005 $31.445, 2004 $28.389, 2003 $25.496. Gross profit-nya jadi 2005 15.394, 2004 13.636, 2003 11.912. Selling, General and Administrative Expense-nya pada tahun 2005 10.534, 2004 9.379, pada tahun 2003 8.134. Depreciation and Amortization Expense-nya pada tahun 2005 1.259, pada tahun 2004 1.098, pada tahun 2003 967. Interest expense ada 570, 556, 584. Income before tax-nya ada 3.031, 2.603, 2.227. Income tax expense ada 1.146, 984, 851. Jadi, income loss from extraordinary item and discount operation-nya ada 1.313, 190, 247. Net income-nya jadi totalnya ada 3.198 pada tahun 2005, 1.809 pada tahun 2004, 1.623 pada tahun 2003. Outstanding share-nya ada 891, 912, 910. Select ration in percent. Sales growth 11.455%, 12.336%. Gross profit margin ada 32.866, 32.447. Selling, General and Administrative Expense atau sales-nya ada 22,49 sama 22,318. Depreciation expense or gross per year PP&E 6.333, 5.245. Interest expense or per year long term debt ada 5.173, 4.982. Income tax expense or pre-tax income-nya ada 37.809 dan 37.803. Laporan laba rugi yang diproyeksikan. Laporan laba rugi yang diproyeksikan langkahnya yang pertama ada penjualan proyek, ada harga pokok proyek yang terjual, dan margin laba kotor yang digunakan, rata-rata historis sebagai presentasi penjualan, biaya proyek SG&A menggunakan rata-rata historis sebagai persen dari penjualan, beban penyusutan proyek sebagai presentasi rata-rata historis dari aset yang dapat disusutkan awal tahun, proyek beban bunga sebagai presentasi dari hutang bunga awal, tahun menggunakan suku bunga yang ada jika suku bunga tetap dan proyeksi jika variabel. Yang keenam, ada beban pajak proyek sebagai rata-rata beban pajak historis untuk pendapatan sebelum pajak. Laporan laba rugi target korporasi.
Yang pertama ada sales $52.204 sama dengan $46.839 dikali 1,11455. Gross profit-nya ada $17,157 sama dengan $52,204 dikali 32,866%. Cost of goods sold-nya ada $35,047 sama dengan $52,204 dikurang dengan $17,157. Selling general and administrative ada $11,741 sama dengan $52,204 dikali dengan 22,49%. Depreciation and amortization $1,410 sama dengan $22,272. Beginning period PP&E gross dikali dengan 6,333%. Interest-nya ada $493 sama dengan $9,538. Beginning period interest bearing debt dikali dengan 5,173. Income before tax-nya ada $3,513 sama dengan $17,157 dikurang $11,741 dikurang dengan $1,410 dikurang dengan $493. Tax expense-nya ada $1,328 sama dengan 3,513 dikali 37,809%. Extraordinary and discount item-nya non, yang net income-nya ada $2,185 sama dengan 3,513 kurang 3,28. In millions-nya ada income statement, forecasting step pada tahun 2006. Total revenues-nya ada $52,204, cost of goods sold-nya ada $35,047, gross profit-nya 17,157, selling general and administrative expense-nya ada 11,741, depreciation and amortization expense-nya ada 1,410, interest expense-nya ada 493, income before tax-nya ada 3513, income tax expense-nya ada 1328, income loss from extraordinary item and discount operation-nya ada 0, net income-nya jadi $2,185, outstanding share-nya ada 891. Forecasting assumption in percent, sales growth-nya ada 11,455%, gross profit margin-nya ada 32,866, selling, general, and administrative expense or sales-nya ada 22,49, depreciation expense or gross profit prior year PP&E ada 633, interest expense or prior year long term debt ada 5.173, income tax expense or pre-tax income-nya 37.809. Neraca proyeksi. Yang pertama ada proyek aset lancar selain uang tunai menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio perputaran yang sesuai seperti yang dijelaskan di bawah ini. Yang kedua, PP&E proyek meningkat dengan perkiraan pengeluaran modal yang berasal dari tren histori atau informasi yang diperoleh di bagian MD&A dari laporan tahunan. Yang ketiga ada proyek kewajiban lancar selain hutang menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio perputarannya seperti yang dijelaskan di bawah ini. Dapatkan jatuh tempo saat ini dari hutang jangka panjang dari catatan kaki hutang jangka panjang. Yang kelima, asumsikan hutang jangka pendek lainnya tidak berubah dari saldo tahun sebelumnya kecuali mereka telah menunjukkan tren yang nyata. Selanjutnya yang keenam, ada asumsi saldo hutang jangka panjang awal sama dengan hutang jangka periode sebelumnya dikurangi jatuh tempo saat ini dari langkah yang keempat. Yang ketujuh ada asumsikan kewajiban jangka panjang lainnya sama dengan saldo tahun sebelumnya kecuali kewajiban tersebut menunjukkan tren yang nyata. Yang kedelapan ada asumsikan estimasi
awal saham biasa sama dengan saldo tahun sebelumnya. Yang ke-9, asumsikan laba ditahan sama dengan saldo tahun sebelumnya ditambah minus laba atau rugi bersih dan dikurangi dividen yang diharapkan. Dan yang terakhir ada asumsikan akun ekuitas lain sama dengan saldo tahun sebelumnya kecuali akun tersebut menunjukkan tren yang nyata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tika. Neraca proyeksi. Jika perkiraan saldo kas jauh lebih tinggi atau lebih rendah, penyesuaian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menginvestasikan uang terlebih dalam sekuritas yang dapat dipasarkan. Yang kedua, mengurangi hutang jangka panjang dan atau ekuitas secara proporsional untuk menjaga tingkat leverage keuangan konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Next. Analis sensitivitas. Variasikan asumsi proyek untuk menemukan asumsi yang memiliki pengaruh terbesar pada proyeksi laba dan arus kas. Perhatikan variabel-variabel yang pengaruh dengan cermati. Persiapkan skenario yang diharapkan optimis dan pesimis untuk membanggakan berbagai kemungkinan hasil. Next. Penerapan analis prospektif dalam model penilaian penghasilan residual. Model penilaian pendapatan sisa mendefinisikan nilai ekuitas pada waktu T sebagai jumlah nilai buku saat ini dan nilai saat dari semua pendapatan sisa yang diharapkan di masa depan. PT sama dengan BFT tambah RE tanda kurung RI T tambah 1 dibagi 1 tambah K kuadrat 1 tambah RI T tambah 2 dibagi 1 tambah K kuadrat 2 ditambah lagi RI T tambah 3 dibagi 1 tambah K kuadrat 3 tambah seterusnya, di mana BFT adalah nilai buku pada akhir periode T, RT tambah N adalah sisa pendapatan pada periode T tambah N. Dan K adalah biaya modal, lihat bab 1, pendapatan sisa pada saat T didefinisikan sebagai pendapatan bersih komprehensif dikurangi biaya nilai buku awal, yaitu RIT sama dengan NIT dikurang KX BFT kurang 1. Next. Tren penggerak nilai. Model penilaian pendapatan residual mendefinisikan pendapatan residual sebagai RIT sama dengan NIT dikurang KX BFT kurang 1 sama dengan ROE T dikurang K kali BFT kurang 1, di mana ROE sama dengan NI dibagi BFT kurang 1. Harga saham hanya pengaruhi selama ROE dibagi K. Nilai pemegang saham dibuat selama ROE. Sama besar K. ROE adalah penggerakan nilai sebagaimana nilai komponennya, margin laba bersih, berputaran aset, leverage, nilai keuangan. Dua pengamatan yang relevan
cenderung kembali ke equilibrium jangka panjang. Pengembalian tidak lengkap. Next. Pengembalian ROI. Di sini ada contoh revaluation of ROI of equity of risk in the competitive database. Next. Pembalikan margin laba bersih di sini 40%-nya naik. Years after Polito formation. Next. Pengembalian aset. Di sini ada Selanjutnya ada pengembalian. selanjutnya dilanjutkan oleh Wulandari. Selanjutnya ada pengembalian total asset turnover. Di sini ada revision of total asset turnover for quintiles of firm in the computed database. Di mana di sampingnya ada 0,0, 0,5, 1, 1,5, 2, dan 2,5, yaitu total aset turnover-nya. Dan yang di bawahnya itu ada 1 sampai 10, itu years after portfolio formation. Next. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.